Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Mofrek98. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ghost Mansion tahun 2021. Film ini garapan dari negara Korea dengan genre film horor. Intinya film ini menceritakan tentang sebuah tragedi yang sangat mengerikan di sebuah gedung apartemen. Banyak orang-orang yang tinggal di sana menghilang secara misterius dan tak pernah kembali lagi. Bahkan keanehan-keanehan di sana sering kerap terjadi. Pasalnya dahulu tempat itu diyakini sebagai tempat pemujaan. Dan pernah gedung itu mengalami kebakaran yang sangat hebat dan menewaskan anak-anak yang tinggal di sana. Lalu seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Yuk langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Mofrek98 agar Mimin selalu senantiasa bisa menghibur teman-teman sekalian. Awal adegan film kita akan diperlihatkan di sebuah apartemen besar yang bernama Gwanglim. Saat itu terlihat di sana ada sebuah handphone yang tergeletak di sana. Tak berselang lama muncullah suara rekaman dari tab yang menyatakan bahwa ia telah menyesal telah datang ke tempat ini. Kemudian adegan berikutnya yang memperlihatkan seorang pria yang bernama Jiwoo yang sedang melakukan survei di lokasi perumahan yang terbilang pada saat itu sangatlah terkenal akan cerita horornya. Jiwoo kemudian saat itu langsung memasuki tempat gedung tersebut dengan rasa penasarannya. Sesampainya di sana, Jiwoo kemudian langsung masuk ke dalam gedung itu. Di sana ia melihat tempat tersebut sepertinya banyak menyimpan cerita misterinya. Bahkan di dalamnya Jiwoo merasakan bahwa suasana di tempat itu sangatlah mencekam. Tak berselang lama petugas pos keamanan yang bernama Pak Kim telah datang menghampiri Jiwoo. Saat itu Jiwoo mengatakan kedatangan dia kemari karena ia ingin mencari tahu tentang hunian rumah Gwanglim yang terkenal katanya sangatlah horor. Jiwoo lalu langsung merekam dengan menggunakan tabnya. Profesi Jiwoo sendiri merupakan seorang penulis konten di webtoon. Ia datang ke rumah hunian ini dikarenakan dia sedang mencari sebuah inspirasi untuk bahan menulisnya. 들었습니다. 이곳에만 오면 이상한 일들이 벌어진다니. Bapak Kim kemudian menceritakan kepada Jiwoo bahwa pada kejadian beberapa tahun yang lalu apartemen ini pernah terjadi sebuah kebakaran yang sangat hebat. Namun sangat disayangkan, dalam insiden kebakaran tersebut banyak anak-anak yang tewas terbakar karena tak bisa menyelamatkan dirinya. Sedangkan orang-orang dewasa mereka hanya mementingkan diri mereka masing-masing sampai harus melupakan anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Sejak kejadian itu, gedung apartemen ini sering mendapatkan gangguan dari berbagai makhluk halus. Cerita horor pertama dihuni oleh seorang penulis novel yang bernama Chang Hun yang berada di hunian nomor 504. Dia baru saja pindah ke apartemen tersebut. Saat itu Chang Hun telah mendengar suara-suara aneh di tempat ini. Namun petugas properti yang menjualnya merasa rumah ini sangat baik-baik saja, tak akan terjadi hal-hal yang aneh. Sehingga Chang Hun kemudian langsung menempati kamar tersebut. Hingga pada malam harinya saat Chang Hun sedang menulis sebuah novel, ia pun sampai-sampai saat itu kehilangan ide menulisnya. Sehingga pacar Chang Hun saat itu langsung menelponnya karena ia merasa bahwa hubungannya sudah tak baik-baik saja dengannya. Disinilah Chang Hun benar-benar dibuat tak menyadari akan keanehan di tempatnya. Pasalnya saat itu laptopnya yang tadinya menutup tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Kemudian pada pagi harinya yang memperlihatkan Chang Hun yang pergi ke tempat apotek untuk membeli obat sakit kepala.
Lalu setelah Chang Hun telah berhasil mendapatkan obatnya, kemudian dia sudah berada di rumahnya. Ketika itu, Chang Hun akan memulai kembali. Akan tetapi ia melihat bahwa di kamarnya, laptopnya telah menghilang secara tiba-tiba. Bersamaan dengan itu, Chang Hun mendengar suara-suara aneh itu kembali. Karena Chang Hun yang sangat penasaran akan suara tersebut, ia pun langsung mengikuti kemana arah sumber suara itu berada. Setelahnya saat itu, Chang Hun melihat ada satu sepatu anak kecil yang tergeletak. Chang Hun pun saat itu mengira bahwa sepatu tersebut milik penyusup yang ingin masuk ke dalam kamarnya. Ketika Chang Hun akan pergi dari sana, tiba-tiba saja terdengarlah seperti ada sesuatu yang terjatuh. Chang Hun kemudian langsung mengeceknya. Namun setelah dia memeriksanya, ternyata di sana tak terjadi apapun. Chang Hun kemudian langsung melihat di CCTV yang terpasang, namun CCTV tersebut tak memperlihatkan benda apapun yang ada di sekitarnya terjatuh. Sontak saja, saat itu Chang Hun langsung merasa gemetaran akan hal kejadian aneh di tempat ini. Chang Hun kemudian menanyakan kepada penjaga apartemen ini yang tak lain adalah Pak Kim. Chang Hun saat itu menyatakan apakah di tempat ini ada keberadaan anak-anak nakal yang ingin mencuri barang-barangnya. Pak Kim menjawabnya bahwa di apartemen ini tak ada anak kecil sama sekali. Chang Hun pun pada saat itu tak percaya akan hal tersebut. Chang Hun lalu langsung membuktikan kepada Pak Kim bahwa di apartemen ini memanglah ada anak-anak yang ingin mencuri barang-barangnya. Ketika itu Chang Hun melihat di tempat lain ada beberapa kumpulan sepatu. Melihat akan hal itu, Chang Hun pun semakin yakin bahwa di apartemen ini pasti ada anak-anak yang sedang bersembunyi. Ketika Chang Hun melihat ada salah satu sepatu yang tak memiliki pasangannya, ia langsung berasumsi bahwa dia telah menemukan si pelakunya. Kemudian ia pun langsung mencoba membuka kamar yang diduga tempat persembunyiannya dengan suara yang kasar. Namun aksinya langsung dicegah oleh salah satu penghuni di sana. Lalu ia pun langsung membuang sepatu-sepatu itu dengan kresek berwarna biru dibuang ke tempat sampah. Malam harinya ketika Chang Hun sedang tertidur, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara aneh lagi. Karena Chang Hun yang benar-benar sangat penasaran pada saat itu, meskipun dia ketakutan, namun ia tetap mencoba untuk memeriksa di luar rumahnya. Ketika dia membuka pintunya, betapa sangat terkejutnya Chang Hun melihat sepatu yang sudah dia buang kini berada di depan pintu kamarnya. Ditambah lagi Chang Hun saat itu mendengar suara aneh itu semakin mendekat, dan di sana ia melihat seperti ada anak kecil yang mengintipnya. Kemudian Chang Hun langsung pergi melihat ke kamar di dekatnya, dan dia melihat di dalam kamar itu terdapat kumpulan anak-anak yang sangat menyeramkan. Chang Hun saat itu belum menyadari bahwa anak-anak itu merupakan hantu yang sedang bergentayangan. Kemudian cerita berpindah yang memperlihatkan Jiwoo yang bersama dengan pacarnya. Jiwoo lalu menceritakan tentang kisah seorang pembuat novel yang pernah bertempat tinggal di gedung besar Guamlim. Ternyata pacarnya saat itu telah mengetahui akan cerita kehororan gedung Guamlim tersebut, dikarenakan ia telah mendengar cerita dari pembuat novel tersebut yang telah menghilang sejak 2 tahun yang lalu. Lalu setelah dia mendengar cerita dari sang pacar, kemudian dia kembali lagi menggali informasi tentang keanehan di gedung apartemen ini. Di sini Pak Kim menceritakan kembali sebuah tragedi kejadian yang sangat mengerikan. Diceritakan pernah dulunya seorang apoteker yang bernama Pak Sojin yang tinggal di gedung apartemen ini. Diceritakan pada saat itu ternyata Pak Sojin ini telah salah dalam memilih pasangan. Pada saat itu disiarkan di sebuah radio tentang seorang pria yang telah membunuh anak dan istrinya.
Diketahui Park Seo-jin dan ibunya memiliki hubungan yang tak begitu baik. Bahkan ibunya tak mengetahui bahwa dirinya tinggal di dalam gedung apartemen ini. Bahkan tak hanya itu saja, dia juga mengaku kepada ibunya bahwa dia tak memiliki pasangan sama sekali. Padahal Park Seo-jin telah berbohong kepada ibunya bahwa sebenarnya dia telah memiliki sebuah pacar rahasia. Bahkan teman-teman dekatnya tak ada yang tahu bahwa dia telah memiliki pacar. Pada pagi harinya, saat itu Park Seo-jin telah bekerja seperti biasanya sebagai apoteker. Pada saat itu yang memperlihatkan kejadian saat Chang-hun dan satu pria yang sedang membeli obat. Lalu terlihat saat itu teman Park Seo-jin datang. Lalu Park Seo-jin meminta bantuan kepada temannya tentang menjalani sebuah hubungan dengan orang yang mereka cinta. Lalu tak berselang lama saat itu pacarnya menelpon dirinya bahwa nanti malam dia akan berkunjung ke gedung apartemennya. Setelahnya telepon pun langsung berhenti. Lalu disinilah Park Seo-jin benar-benar dibuat sangat panik. Pasalnya ternyata temannya yang baru saja diajak ngomong baru datang ke tempat pekerjaannya. Sontak saja dia pun benar-benar dibuat sangat ketakutan dan gemetaran. Pada malam harinya saat berada di apartemen, pacarnya Park Seo-jin telah datang ke rumahnya. Kemudian saat itu pacarnya mengatakan kepada Park Seo-jin bahwa istri dan anaknya ternyata sudah mengetahui tentang perselingkuhannya. Jadi di sini ternyata Park Seo-jin telah berpacaran dengan seorang pria laki-laki yang sudah berumah tangga. Pada keesokan harinya ketika Park Seo-jin bekerja, dia telah melihat bahwa para polisi sedang berkumpul. Ternyata para polisi itu sedang mencari keberadaan pacar Park Seo-jin yang sedang menjadi buronan mereka. Ternyata suara radio yang selalu menyiarkan tentang kasus pembunuhan, ternyata itu adalah pacar Park Seo-jin yang sudah membunuh anak dan istrinya. Park Seo-jin kemudian langsung bergegas mengemasi barang-barangnya agar dia terus bisa menerus hidup bareng bersama dengan pacarnya itu. Ia pun langsung menyimpan pakaian bercak darah milik pacarnya yang sedang mandi. Saat itu dia langsung dikagetkan dengan keberadaan seseorang yang berada di depan pintu, yang ternyata dia adalah pacar Park Seo-jin yang sebenarnya. Kemudian Park Seo-jin lalu langsung menyuruh pacarnya yang asli untuk mengecek siapa sebenarnya orang yang sedang mandi di kamarnya. Ketika itu pacarnya pun langsung memeriksanya, dan di sini kejadian aneh pun lagi-lagi terjadi. Pasalnya tiba-tiba saja pacarnya dan orang yang sedang mandi langsung menatap aneh ke arah Park Seo-jin. Seketika itu ruangan berubah menjadi aneh. Dan sejak kejadian itu, keberadaan Park Seo-jin pun sudah tak bisa ditemukan lagi alias menghilang dengan misterius. Kemudian cerita berpindah yang memperlihatkan Ji-woo yang sedang bertemu dengan seorang mantan yang pernah tinggal di apartemen Gwanglim. Dia bernama Hyun-woo. Dia juga ternyata dulunya merupakan agen properti di apartemen tersebut yang pernah menjual salah satu hunian kepada Chang-hun. Hyun-woo kemudian menceritakan bahwa kesehariannya ia tinggal bersama dengan kekasihnya yang tak lain adalah boneka untuk menghiasi hari-harinya. Ketika itu Hyun-woo merasa aneh bahwa saluran airnya mampet. Lalu di pagi harinya Hyun-woo memanggil petugas saluran air untuk mengeceknya. Ketika itu petugas itu menemukan sebuah rambut yang menyumbati saluran air tersebut. Akhirnya Hyun-woo langsung berusaha untuk menemukan seseorang yang sebelumnya bertempat tinggal di sana karena biaya yang dia keluarkan untuk perbaiki ini cukup mahal baginya. Tak berselang lama dia pun telah berhasil menemukan nomor penghuni sebelumnya. Namun saat ditelepon dia mendengar suara-suara aneh dari telepon tersebut. Keesokan paginya dia pun bertemu dengan rekan kerjanya. Saat itu temannya menceritakan tentang keanehan tentang apartemen ini. Pasalnya di tempat ini sering terjadi kasus orang yang menghilang secara tiba-tiba hingga belum bisa ditemukan keberadaannya. Bahkan pernah terjadi kasus orang meninggal secara aneh. Dia berpendapat
bahwa dulunya apartemen ini merupakan sebuah pemujaan dari Guam Lim. Kemudian pada saat Hyunwoo sedang makan malam bersama bonekanya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara aneh lagi. Ia pun memberanikan dirinya untuk mengeceknya, dan ternyata setelah dicek, tiba-tiba saja bonekanya telah hidup layaknya manusia. Hyunwoo yang ketakutan saat itu langsung bersembunyi di dalam lemari, dan ternyata di dalam lemari tersebut bonekanya telah berada di sana. Alhasil Hyunwoo langsung terjebak bersama dengan bonekanya yang masih hidup. Disinilah akhirnya Hyunwoo menutup cerita mengerikannya. Di akhir cerita, dia menunjukkan bahwa kedua lengannya telah tiada. Lalu setelah Jiwoo telah mendapatkan berbagai sumber informasi yang terpercaya, dia pun kemudian langsung menulis cerita-cerita horor tersebut. Singkatnya, Jiwoo pun kemudian langsung menyetorkan hasil karya itu kepada pihak penerbit. Ternyata hasil karyanya sangatlah bagus akan cerita horor tersebut. Namun sayangnya ceritanya terlalu pendek. Di sini Jiwoo diminta untuk melanjutkan kembali menggali informasi agar karyanya segera diterbitkan. Jiwoo lalu langsung bertemu kembali dengan Pak Kim. Di sana Pak Kim bercerita bahwa dulu pernah ada seorang siswa SMA yang bernama Kang Yu yang pernah tinggal di apartemen ini. Jadi di sini Kang Yu ternyata telah menginap di apartemen milik temannya. Saat itu Kang Yu bertemu dengan teman baiknya. Di sini Kang Yu merasa bahwa temannya sangat aneh. Pasalnya makanan yang disajikan olehnya ternyata sudah tak layak dimakan, alias sudah jamuran semua. Kemudian pada pagi harinya dia pun membersihkan seluruh ruangan itu karena berjamur. Tak berselang lama temannya telah datang. Kemudian dia mengatakan kepada temannya bahwa rumahnya telah dibersihkan. Si temannya pun tiba-tiba saja langsung memarahi Kang Yu karena telah membersihkan tempatnya yang berjamur. Lalu Kang Yu langsung berencana akan pergi dari rumah yang sangat aneh ini. Namun ketika dia akan pergi, tiba-tiba saja dia melihat tempat itu berjamur kembali. Dan saat Kang Yu akan pergi melarikan diri, tiba-tiba saja temannya telah datang dan menghadangnya. Dan ternyata usut punya usut, temannya telah menjadi hantu jamur yang sangat mengerikan. Lalu disinilah keberadaan Kang Yu sudah tak bisa ditemukan lagi. Pasalnya Kang Yu telah dibawa ke dimensi lain. Kemudian saat itu Jiwoo langsung disuruh oleh Pak Kim mengapa di gedung apartemen ini selalu terjadi keanehan. Lalu di sini Pak Kim menyarankan kepada Jiwoo untuk pergi ke sebuah gedung paling atas karena nantinya di sana dia akan tahu akan jawaban tersebut. Pada saat itu dia pun langsung pergi ke lantai atas. Di saat yang bersamaan, di sana sudah ada sesosok pria misterius yang sudah berada di lift. Meskipun Jiwoo saat itu benar-benar dibuat gemetaran, namun demi rasa penasarannya, dia pun tetap melanjutkan perjalanannya. Hingga pada akhirnya, ketika Jiwoo sudah sampai di tempat lantai atas, dia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Kepergiannya kemudian langsung dikejar-kejar oleh sosok pria misterius tadi. Jiwoo lalu langsung memasuki sebuah tempat yang dipenuhi oleh berbagai macam jimat yang bergelantungan. Dia pun pada saat itu telah menemukan sebuah kaset, lalu dia langsung menyetel kaset tersebut yang berisikan suara rekaman dari Pak Kim. Jadi dalam rekaman itu, Pak Kim mengatakan bahwa dirinya sebenarnya bukanlah penjaga dari apartemen ini. Dulu dia dan adiknya pernah pergi ke gedung Guam Lim untuk mencari sebuah berangkas yang berisikan uang, karena diyakini bahwa di gedung tersebut telah tersimpan uang yang sangat banyak bekas pemujaan dari Guam Lim. Singkatnya, ketika mereka telah berada di sana, mereka telah menemukan tempat aneh tersebut. Di sini sebenarnya adik Pak Kim sudah sangat ketakutan dan merasa aneh akan tempat itu. Namun pada saat itu, Pak Kim tetap memaksa untuk tetap melanjutkan pencarian untuk mencari uang.
Singkatnya, saat itu mereka pun telah berhasil menemukan keberadaan uang tersebut. Namun di sini lagi-lagi adiknya Pak Kim merasa aneh bahwa tadinya di tempat ini telah ada mayat yang tergeletak. Namun tiba-tiba saja mayat tersebut sudah menghilang entah kemana. Lalu dia pun pada saat itu langsung pergi dari tempat ini, lalu langsung masuk ke dalam mobil. Saat dia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja Pak Kim datang. Namun kali ini tatapannya berbeda dari sebelumnya, yang ternyata orang yang sedang berada dengannya bukanlah Pak Kim yang asli, namun itu adalah mayat atau Saiton. Setelah menceritakan kejadian itu, Jiwoo pun membuka sebuah lemari yang telah dilihat oleh Pak Kim pada waktu kejadian. Lalu ketika Jiwoo sedang membuka lemari tersebut, tiba-tiba saja di belakangnya sudah ada mayat, yang akhirnya Jiwoo pun terjebak di dalam lemari tersebut hingga tak bisa keluar lagi. Lalu disinilah Pak Kim justru berpamitan dengan Jiwoo. Lalu Pak Kim kemudian langsung berubah ke bentuk wujud Jiwoo. Akhirnya pacar Jiwoo pun datang menghampiri Jiwoo karena dia khawatir dengannya. Disinilah pacar Jiwoo tak merasa aneh akan kejadian ini. Padahal orang yang dia kira anggap Jiwoo bukanlah Jiwoo yang sebenarnya, karena Jiwoo yang asli telah terjebak di dalam lemari yang terkutuk. Dan film yang berjudul Ghost Mansion tahun 2021 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Semoga teman-teman sekalian bisa terhibur dengan cerita yang Memen bawakan.